Subscribe to this channel. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Kompor. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang dua regulator yang ada di depan kita ini. Di depan kita ini terdapat dua regulator di mana kita akan bandingkan kelemahan dan kelebihan dari kedua regulator ini. Sebelum saya berbicara lebih banyak, video kali ini saya buat pada malam hari dan cahaya atau pencahayaan kurang maksimal, saya mohon maaf. Serta di luar sekarang posisinya lagi turun hujan, jadi suara agak berisik. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Di depan kita ini terdapat dua regulator, di mana yang sebelah kiri atau warna biru hitam adalah regulator Starcam, dan yang sebelah kanan adalah regulator biasa, regulator rumahan pada umumnya, di mana harga dari keduanya akan kita bandingkan. Untuk yang Starcam harga barunya sekitar 90.000 sampai 110.000, di mana beda daerah biasanya beda harganya. Untuk Starcam yang model seperti ini tanpa adanya speedo atau jarum penunjuk tekanan gas itu, di Jogja sini harganya 90 ribuan. Tapi untuk yang ada speedonya atau untuk mengukur tekanan gas itu harganya sekitar 110.000. Nah, untuk yang regulator rumahan biasa seperti ini harganya 60 ribuan. Seperti ini. Nah, itu perbandingan kedua harga dari regulator yang ada di depan kita ini. Terus kita akan bandingkan juga tentang kelemahan dan kelebihannya. Kita akan berbicara kelebihannya terlebih dahulu. Karena kalau kita ujuk-ujuk berbicara kelemahannya ya tidak etis. Karena di sini juga memiliki kelebihan. Nah, kelebihan tersebut akan kita bahas terlebih dahulu. Untuk kedua regulator yang ada di depan ini, sama-sama kelebihannya. Di sini Starcam ini udah ada tulisan SNI, entah resmi atau tidak. Di sini ada tulisan SNI-nya. Di sini juga ada tulisan SNI-nya. Tapi ini segelnya udah lepas, termakan usia. Tapi saya jamin di sini juga SNI. Itu kelebihan pertama. Kelebihan kedua, regulator ini di segala kepala tabung, biarpun regulator biasa seperti ini masuk di segala kepala tabung, karena di sini ada belimbing. Di dalamnya itu belimbing, guys. Ada grad-grad seperti itu. Nah, itu biasanya biarpun aus termakan gesekan oleh kepala tabung, di sana tetap bisa mengunci dan tidak goyang. Nah, biasanya kalau yang tidak ada gradnya atau belimbingnya di dalam regulator itu, biasanya regulator akan kemakan usia dan gesekan dengan kepala tabung, di sana akan aus dan goyang, biasanya akan menyebabkan gas bocor atau ngeses. Tapi di sini kelebihannya ada belimbingnya, jadi yang kemakan itu belimbingnya itu saat dikunci knopnya seperti ini tetap akan tidak goyang. Nah, untuk regulator yang Starcam kelebihannya di sini tidak usah kalau teman-teman di rumah memiliki regulator rumahan seperti ini, tapi yang bukan belimbing, di dalamnya tidak belimbing, tidak ada gradnya, itu biasanya kalau ganti tabung tidak masuk ke kepala tabung atau bahkan goyang atau terlalu kecil kepala tabungnya. Tapi untuk regulator Starcam ini cocok untuk di segala macam kepala tabung. Nah, saya ulangi lagi, ini cocok untuk di segala kepala tabung, entah itu tabung kepalanya besar, entah itu tabung yang sudah aus atau mengecil kepalanya. Karena di sini sistem kerjanya regulator ini tidak seperti
regulator biasa seperti ini. Nah, kalau regulator biasa yang warna abu-abu ini kan sistem kerjanya kepala tabungnya masuk ke regulator. Nah, jadi kepala tabungnya nanti masuk ke ini lingkaran lubang regulatornya. Tapi untuk yang Starcam ini ujung regulatornya ini yang masuk ke kepala tabung. Nah, perbedaannya ada di sana. Saya ulangi lagi, di sini untuk yang warna abu-abu atau regulator biasa, kepala tabungnya yang masuk ke regulator. Nah, ini kepala tabungnya yang masuk ya guys. Jadi otomatis kalau di sini tidak ada gradnya atau belimbingnya ini, kalau udah kemakan usia dan gesekan dengan kepala tabung, biasanya kan kalau kepalanya masuk sini akan goyang dan menyebabkan gas keluar. Tapi untuk yang regulator Starcam ini tidak akan bocor gasnya. Karena apa? Karena di sini yang masuk bukan kepala tabungnya, tapi regulatornya ujungnya ini yang masuk ke lubang ventil pada kepala tabung. Dan kenapa kok tidak bocor? Karena di sini ada pencapitnya. Nah, ini kepala tabung, umpama regulator ini kepala tabung. Nah, ini akan masuk seperti itu, dan yang pencapitnya itu akan mencengkram, terus ini mengunci seperti ini. Nah, dikunci. Jadi otomatis ujung kepala tabung itu akan rapat dengan ini, akan rapat dengan di atasnya. Nah, di sini di atasnya ini ada semacam karet seperti ini. Ya, karet seal ini namanya. Jadi kepala tabungnya ketutup dengan karet seal ini, trep ya, gitu. Dan otomatis gas tidak akan keluar kemana-mana. Jadi kuncinya di sini yang menyebabkan regulator Starcam ini tidak gampang bocor saat pemasangan itu karena adanya karet ini, karet yang warna hitam, karet seal ini. Karena di kepala tabung saat ini menancap otomatis akan rapat dengan karet ini. Nah, itu kelebihannya. Dan kelebihannya juga ada pencapitnya, jadi cengkraman capit ini juga mempengaruhi gas tidak mudah bocor saat pemasangan regulator. Seperti itu. Nah, untuk kelebihan yang lainnya itu di sini sama-sama menggunakan gotri. Nah, ini tempat keluarnya gas dari regulator itu sama-sama menggunakan gotri. Nah, fungsi dari gotri tersebut adalah untuk menyumbat aliran gas yang terlalu tinggi. Jadi fungsi dari kedua gotri yang ada di dalam ini adalah untuk menstabilkan aliran gas dari dalam regulator supaya tidak terlalu besar. Kenapa? Kalau terlalu besar biasanya tekanannya akan mempengaruhi nyala api pada kompor. Dan kalau tanpa adanya gotri yang ada di dalam regulator ini, tekanan gas akan terlalu tinggi dan menyebabkan api pada kompor juga terlalu besar. Bahkan kalau semburannya terlalu besar, apinya tidak bisa menyala pada burner kompor. Nah, gitu. Jadi kelebihannya selain sama-sama SNI, sama-sama tidak mudah tidak mudah gasnya bocor, di sini juga sudah menggunakan gotri untuk menstabilkan tekanan gas. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar atau melihat video tentang sales kompor atau regulator seperti ini. Di sana ada permainan main api yang regulator yang ditancapkan pada tabung, terus dinyalakan api, terus ada semburan api yang besar. Nah, di sana juga permainannya menggunakan gotri yang ada di sini. Bahkan untuk yang terbaru, kemarin di kampung saya juga ada sales. Di sana ada jualan alat katanya itu untuk anti kebakaran. Nah, itu seperti ini regulator ini dipotong seperti ini, terus disisakan yang ada di dalam ada gotrinya ini, terus dimasukkan ke dalam selang. Nah, seperti itu harganya sampai 150.000. Saya juga heran, tapi saya juga tidak bisa
melarang karena ya mereka mungkin cari duitnya juga, cari rezekinya lewat jalan seperti itu. Tapi untuk yang paham tentang masalah regulator dan komporan, saya ya tidak beli guys, istilahnya tidak terkecoh dengan iming-iming dari mereka. Dan apa ya guys, kalau di video-video itu yang main api dengan cara menggunakan regulator yang dipasang pada tabung terus dinyalakan apinya, terus ada semburan besar itu. Nah, di sana 99% gotri ini dilepas. Tanpa adanya gotri ini, regulator akan menyemburkan api seperti yang ada di video-video itu. Tapi untuk regulator yang sudah ada gotrinya, kalau regulatornya dipasang pada tabung dan posisi dialirkan atau knopnya diputar, otomatis gotri ini akan menutup pada lubang ini. Ya. Jadi tidak ada aliran gas yang keluar kalau masih normal regulatornya. Tapi untuk yang sales-sales penipuan seperti itu biasanya menggunakan trik main gotrinya yang ada di dalam regulator ini dilepas guys. Jadi saat dinyalakan api di sana tidak ada yang menutup lubang dari regulator ini. Ya, seperti itu. Terus mungkin kelebihannya itu dulu. Terus sekarang kita akan bahas kekurangannya. Nah, kekurangan dari kedua regulator yang ada di depan ini, untuk yang pertama regulator biasa yang abu-abu, regulator rumahan, ini kelemahannya biasanya ya tadi seperti mudah goyang, mudah aus, dan cenderung kalau tidak ada blimbingnya ini, cenderung saat knop diputar seperti ini tidak bisa mengancing karena terlalu besar kepala tabungnya. Terus kelemahan lebihnya itu biasanya mudah bocor. Mudah bocornya karena di dalam sini, di satu jalur dengan knop yang diputar-putar ini, di dalamnya akan ada semacam karet sil. Biasanya karet sil itu juga akan aus karena ya diputar-putar seperti ini terus. Tapi solusinya sudah saya buatkan pada video sebelumnya. Teman-teman bisa cari cara mengatasi regulator bocor. Itu caranya sudah saya buatkan di tutorial sebelumnya. Ini kekurangan dari regulator biasa atau regulator rumahan seperti ini. Terus untuk kekurangan regulator Starcam ini, di sini mudah patah guys. Ininya capitnya itu sering terjadi patah karena dipaksa, terlalu dipaksa untuk menekan seperti ini. Biasanya di sini kalah, mudah patah di sini. Terus kekurangan lainnya, di sini kalau bocor sulit untuk diperbaiki. Karena apa? Berbeda dengan regulator yang biasa seperti ini. Kalau regulator biasa kan kalau bocor silnya, karet silnya yang ada di dalam bisa dibongkar. Nah, dengan cara kancing yang warna merah ini kita congkel, terus ini kita lepas satu persatu, terus kita perbaiki. Tetapi untuk yang regulator Starcam ini tidak bisa dibongkar guys. Biasanya bocornya itu di bagian ini. Kalau yang ada speedometernya untuk tekanan gas itu yang ada jarumnya, itu biasanya bocornya lewat situ bisa, lewat di sini karena di sini patah, bocornya lewat atas sini juga bisa. Tapi untuk memperbaiki regulator Starcam ini hampir 90% kalau ada kebocoran dari dalam tidak bisa diperbaiki. Saya sudah pernah mencoba tapi tidak bisa. Karena tidak ada celah untuk membuka komponen regulator yang ada di regulator Starcam ini. Jadi ini seperti paten guys, tidak bisa dibuka. Berbeda dengan ini, kalau kancingnya ini sudah terbuka, di dalamnya akan terlihat dan bisa diperbaiki. Nah, itu kelemahan dari regulator Starcam. Nah, kalau dibandingkan seperti ini, lebih bagus yang mana? Ini sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan seperti yang saya jelaskan di awal. Tapi untuk saya, biarpun di daerah Jawa Timur sana sudah ada beberapa gas atau beberapa regulator yang mengalami tanda kutip regulator yang meledak, tapi saya belum percaya kok regulator bisa meledak. Tapi yang saya tahu itu
tekanan gas yang tidak bisa ditampung regulator. Jadi di dalam regulator ini ada semacam karet apung-apung, guys. Nah, karet apung-apung itu kalau tidak bisa menahan tekanan gas biasanya akan bocor, tapi untuk ledakan itu jarang terjadi. Mungkin yang dimaksud di sana yang pernah terjadi itu karet apung-apung yang ada di dalam regulator ini bocor, terus ruangan untuk kompor gasnya tidak ada angin-angin, jadi gasnya cuma berada di ruangan tersebut, terus ada percikan api di daerah situ dan mengalami kebakaran. Nah, yang terjadi seperti itu. Tapi untuk ledakan, karena regulator ini yang tanda kutipnya meledak seperti bom itu ya guys, itu kok saya ragu-ragu dan tidak percaya. Yang ada itu biasanya yaitu ada gas bocor di ruangan tertutup, terus ada percikan api di sana dan menyebabkan kebakaran. Itu yang terjadi. Nah, kalau dibandingkan regulator biasa dan regulator Starcam ini, kalau saya rekomendasikan untuk teman-teman yang tidak mau pusing untuk pemasangan gas yang bocor pada tabung, saya sarankan teman-teman membeli untuk yang Starcam kalau di daerah teman-teman masih ada. Memang agak mahal sedikit, selisih sekitar 30-40 ribuan, tetapi yang saya tahu regulator Starcam ini tidak membuat pusing para penggunanya, terutama saat mengganti tabung gas baru, karena tabung gas yang lama udah habis dan biasanya kan ganti tabung terus memasang regulator dari awal seperti itu. Kalau regulator yang biasa seperti ini biasanya ya kadang bocor, kadang ngeses, kadang goyang, kadang ya banyak sekali masalah. Tapi untuk yang Starcam ini sekali pasang, sekali dikancing kayak pengaitnya seperti ini sudah beres, tidak ada kebocoran. Nah, saya sarankan untuk menggunakan Starcam. Di sini karena ada tulisan SNI, padahal di daerah Surabaya atau di mana kemarin ada berita penarikan regulator Starcam itu entah hoax atau entah gimana. Tapi di sini sudah ada tulisan SNI-nya ya guys. Tapi beritanya yang saya baca dan saya dengar dari kasus yang ada di Surabaya kemarin itu kok katanya belum SNI. Tapi di sini jelas ada tulisan SNI-nya. Nah, mungkin seperti itu perbandingan regulator Starcam dan regulator rumahan biasa seperti ini. Teman-teman sendiri yang bisa menilai. Dan saya juga cuma mengedukasi di mana letak kelebihan dan kekurangan dari kedua regulator ini, dan teman-teman yang akan menggunakan bisa menilai sendiri. Dan saya di sini cuma menyampaikan apa yang saya tahu. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.